Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok tanggal 5 Maret ya, hari Rabu tanggal 5 Maret 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG koreksi 2% lebih, lumayan dalam sih kalau secara teknikal ya untuk koreksinya. Secara trennya masih bearish, masih cenderung turun. Untuk supportnya cukup dalam kalau misal masih turun ya, semoga aja sih enggak. Cuman kalau masih melanjutkan tren bearishnya itu supportnya ada di 5.900-an, 5.000 ya, mendekati level 6.000-an ke bawah sih untuk supportnya cukup dalam. Semoga enggak sampai area sini sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini sebenarnya ya, untuk aslinya sendiri sih net buy ya, walaupun IHSG merah mungkin karena itu sih, karena faktor-faktor saham batu bara ya, saham pertambangan hari ini pada longsor cukup dalam ya, mungkin itu yang bikin IHSG merah. Dan sebagian saham perbankan juga koreksi sih, mungkin karena kemarin kenaikannya udah cukup tinggi, jadi ini koreksi wajar. Walaupun koreksi itu aslinya masih net buy untuk hari ini. Hari ini net buy lagi ya, walaupun secara nilainya ini sih belum terlalu banyak, tapi paling nggak mudah-mudahan aja untuk besok IHSG bisa rebound ya. Kalau melihat hari ini aslinya net buy di saham-saham utama Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, ASI, Telkom ya, ini saham-saham utamanya dibeli asing untuk hari ini. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada PTRO, harga sahamnya longsor ya, 11%-an lebih kalau nggak salah, nanti kita akan cek. Kemudian MDKA asingnya keluar lagi 52M, dan INKP, BRIS, AMMN, BRMS hari ini aslinya net sell. Cuman secara keseluruhan ya masih masuk sih, untuk aslinya lebih banyak yang masuk. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya semalam untuk indeks US merah semua ya, jadi karena faktor eksternal juga mungkin untuk IHSG hari ini merah. Dan untuk indeks Asianya hari ini juga didominasi merah ya, Hang Seng, Nikkei ya, indeks Jepang minus 1,3%-an, Hang Seng juga minus 0,28%, IHSG juga minus. Kalau kita lihat untuk komoditasnya, batu bara turun ya, udah di bawah 100 ini, di angka 99, cuman hari tadi nggak gerak sih ini kalau di ini ya, di Stockbit, nggak tahu kalau di platform lain. Kemudian minyak WTI juga turun 1% lebih, cukup dalam ke level 67. Brent juga turun ya, WTI Brent ya satu paket sini turun semua. Kemudian emasnya naik tapi nggak terlalu tinggi ya, di angka 2.900-an ya, kurang bagus. Untuk rupiahnya menguat walaupun tipis ya, US dollar melemah 0,01% aja, masih di level 16.400-an sih. Kita lihat aja untuk besok, kalau melihat asingnya masuk, semoga aja sih terjadi naik ya, atau mungkin polanya mungkin akan sideways dulu seperti ini untuk IHSG. Kalaupun naik, resistennya ada masih di 6.690-an. Semoga aja sih bisa nguji ini ya, untuk minggu ini kita pantau aja level itu. Itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BCA yang hari ini aslinya net buy, harga sahamnya ditutup naik 0,57%. Walaupun tadi sempat merah ya, cuman tarik naik lagi. Secara teknikalnya sih lumayan bagus, ini berhasil breakout ya, konfirmasi breakout di atas 8775 tadi pagi. Untuk BBCA itu open gap atas, opennya di area 8.900, sempat merah, jebol support, cuman naik lagi, dijaga ya di atas 8775 untuk BBCA. Jadi secara teknikal untuk supportnya masih di 8775. Semoga aja untuk besok masih bisa bertahan di atas itu. Kalau kita lihat transaksinya hari ini tanggal 4, aslinya juga masuk ya, net buy lagi lumayan 161M, nggak jualan lagi. Kalau kita lihat lebih detail yang masuk di saham BBCA hari ini tanggal 4 ada KZ, YURX ya, dan mereka pekerja asing. Paling banyak KZ versi asing net buy 288,1M. Kemudian ini YU versi asing juga net buy 162M. RX net buy 18M-an ya. Kemudian yang keluar asing juga sih BK, AK, ZP.
Secara keseluruhan ini asingnya lebih banyak masuk, jadi diakumulasi oleh asing, transaksinya juga didominasi asing. Untuk lokalnya sendiri net sell, kalau kita lihat retail-retail pada keluar hari ini di saham BBCA ya, XL, XI, CC ini lokal, NI keluar net sell, PD juga keluar. Mudah-mudahan aja sih untuk BBCA besok bisa rebound naik ya, semoga aja perbankan bisa hijau lagi untuk besok hari ini ya, cuman koreksi wajar sih. Jadi kalau turun-turun enggak terlalu dalam itu mudah-mudahan koreksi wajar untuk saham-saham perbankan hari ini. Kalau naik target price-nya lumayan sebenarnya untuk saham BBCA itu resistennya masih di 9250 ya. Jadi mungkin skenario-nya akan seperti ini untuk besok. Semoga jadi bisa nguji resistennya di 9250. Ketika berada di level ini, nah itu dipantau aja ya apakah akan breakout atau malah turun. Kalau berat buat breakout diamankan aja yang udah floating profit ya, nanti ambil lagi di harga bawah, mungkin seperti itu lebih lebih ini sih lebih menarik ya buat cari-cari cuan dan mengurangi floating loss mungkin yang nyangkut di atas. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ya, kita pantau terus untuk saham BRI hari ini aslinya masuk, harga sahamnya tadi sempat hijau sih. Candlenya kecil, volatilitasnya nggak terlalu tinggi, jadi ya mudah-mudahan koreksi wajar ya untuk hari ini Bank BRI. Kalau besok hijau masih di sini ya, masih pantau 3.800. Semoga aja sih bisa breakout ya di atas itu untuk besok atau minggu ini. Kalau bisa breakout 3.800 baru ada potensi ngejar 4.090-an lagi. Kalau kita lihat hari ini tanggal 4 Maret ya, untuk asingnya net buy 175M di saham BBRI lumayan banyak ini. Kalau kita lihat lebih detail sih hari ini BBRI yang akumulasi untuk asingnya ada BK ya, BK net buy 336M, kemudian AK masuk 68. Kemarin tuh yang masuk di Bank B tuh kemarin AK yang akumulasi ya, hari ini BK. Kalau kita lihat dari kemarin sih kelihatan ya ini akumulasinya untuk BBRI BK AK versi asing. Kemudian yang keluar untuk hari ini sebenarnya asing juga sih, transaksinya didominasi asing, ada YO, AI, BB. Jadi asing udah mulai ini sih ya, mulai meramaikan lagi, jadi nggak distribusi aja, udah mulai entry. Semoga jadi pertanda bagus ya, ya asing juga udah di bawah. Mungkin buat teman-teman yang baru mau masuk ya di HK aja sebenarnya lumayan berani sih dicicil-cicil untuk saat ini tuh di saham-saham utamanya ini ya. Untuk lokalnya sendiri net sell, PD, MG, CC, NI keluar ya, jadi lokalnya keluar, aslinya masuk, harga sahamnya ya seperti sempat koreksi dikit, ini ditutup apa ya, sama sih dengan harga penutupan yang kemarin ya. Semoga aja sih besok hijau, target price terdekatnya di 3.800, semoga aja bisa breakout di atas itu dan mulai ngejar 4.090 ya, mungkin skenario akan seperti ini. Kalau gagal breakout, disclaimer ya, kalau mau sebagian diamankan nanti bisa ambil lagi ketika konfirmasi breakout volumenya bagus. Kalau khawatir turun lagi ya, cuman kalau yakin Bank BRI bisa rebound naik ya, disclaimer sih kalau tetap mau hold di harga 3.800 ini nggak terlalu mahal. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI, semoga disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini koreksi malahannya untuk saham Bank Mandiri. Lumayan dalam 1,22% ke level 4840. Jadi gagal breakout untuk Bank Mandiri hari ini ya, tadi sempat naik dikit nguji resistennya di 4920. Nggak bisa breakout malah turun, sempat nguji supportnya juga di 4750 ya, cuman dijaga di area support naik, masih di drop minus sih tapi kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank Mandiri aslinya net buy 79M. Kalau kita lihat lebih detail BMRI hari ini tanggal 4, secara keseluruhan sih di sebenarnya ada yang akumulasi ya, BK, YU, KZ dan mereka asing. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, jadi di distribusi asing,
di distribusi lokal dan asingnya masuk. Kalau kita lihat untuk lokalnya walaupun distribusi cuman lokal yang masuk ini retail ya, BD, XL, EP, XI, OD ini Netbuy. Jadi retail lokal masuk. Asingnya akumulasi sih. Harga sahamnya merah. Ya semoga aja besok bisa breakout ya di atas 4900-an ini. Pantau aja level 49 10, 49, 20 itu masih jadi resisten terdekat untuk saham Bank Mandiri. Kalau besok IHSG bisa hijau, mungkin di awal market ada potensi untuk Bank Mandiri ini breakout sih dan kejar resisten yang di 5050. Jadi pantau aja area resisten terdekatnya ini untuk besok Rabu ya. Semoga saja bisa breakout dan ngejar 5050. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Hari ini Bank BNI sideways ya, didominas 0,90%, 94%. Secara teknikalnya belum bisa breakout untuk hari ini ya, masih konsolidasi di area support ini. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini BBNI tanggal 4 masuk sih ya, asingnya masuk 65M, lumayan banyak. Kalau kita lihat lebih detail, BBNI hari ini tanggal 4 secara keseluruhannya sih yang distribusi ya sebenarnya asing juga yang keluar, yaitu AKYU ya, AKYU RX versi asing keluar, cuman yang akumulasi yang nabung juga asing, yaitu KZ, ZBBB. Malahan kalau kita perhatikan di sini untuk KZ sama BB ini versi asing itu 100% buy di saham Bank BNI, jadi murni akumulasi ya. Untuk lokalnya sendiri net sell, lokalnya net sell. Untuk besok sih mudah-mudahan bisa breakout, pantau aja level ini 4260 ya. Kalau Bank BNI itu bisa breakout di atas ini ya, potensinya akan seperti ini, ngejar lagi 4730-an. Jadi cukup menarik sebenarnya untuk saham BBNI untuk swing ya di harga saat ini. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang harga sahamnya turun lagi ya, kemarin naik hari ini turun, cuman masih di area support sih. Jadi kalau mau entry masih cukup menarik ya. Yang baru mau masuk di saham Telkom harusnya di harga saat ini resikonya nggak terlalu dalam. Kalaupun jebol support itu ya kalau sayang ya di harga 2300-an loh ini untuk saham Telkom. Ya mudah-mudahan sih bisa naik lagi atau polanya bisa sideways seperti ini ya. Antisipasi aja mungkin buat antisipasi, kalau mau diantisipasi ya. Antisipasi aja kalau misal entry dan mau antisipasi ya, kalau buat lo baru di bawah 2300 itu kalau mau diantisipasi sebagian keluar sih disclaimer ya, nanti ambil lagi di harga yang lebih bawah. Misal buat lo baru di bawah 2300 kan berarti untuk saham Telkom ini nggak bagus ya secara teknikal. Kalau secara fundamentalnya sih masih cukup solid sih. Mudah-mudahan saja nggak ada sentimen negatif ya. Soalnya BUMN lagi rawan ini, lagi rawan bersih-bersih ya. Takutnya kalau tiba-tiba ada yang tidak diinginkan kan ya, bisa jadi berdampak negatif juga sih untuk harga saham. Jadi ya berdoa aja semoga fundamentalnya cukup bagus dan gak ada sentimen negatif. Malahan kalau ada sentimen positif bisa langsung ngegas ini, mudah-mudahan ya untuk saham Telkom, apalagi ini harganya udah di bawah di area bottom. Pantau 2340 ya untuk besok ya, semoga saja nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek ini saham batubara yang hari ini pada longsor dalam-dalam. Yang pertama PTRO minus 11% lebih. Tadi sempat jebol support ya, cuman secara teknikalnya sih untuk hari ini dijaga, nggak tahu untuk besok. Tadi sempat turun jebol 4970 ke 2730-an ya, cuman ditarik naik lagi. Ya pas sih ini penutupannya di area support. Kalau besok hijau disclaimer, kalau mau entry nanti target price-nya ya di dekat-dekat 3550-an lah, mendekati level itu amankan aja ya, yang misal ambil posisi di area support ini dan besok hijau. Kalau turun ya wait and see aja dulu, karena supportnya cukup dalam, ada di 2480. Kalau kita lihat untuk polanya PTRO
Ini kayaknya udah mulai apa ya? Kalau kita lihat kompetitornya, kompetitor teman-temannya seperti Cuan kan udah mulai sideways seperti ini. Jadi ada potensi untuk PTRO juga seperti ini ya untuk polanya. Ya kalau misal jebol di bawah 2970 untuk besok dan buru-buru entry aja sih. Takutnya bisa turun lagi lebih dalam, ada potensi ke 2480. Nah, baru di area supportnya ini kalau mau masuk ya semoga aja sih bisa mantul naik seperti ini. Terus skenarionya mungkin akan seperti itu untuk sampai TRO, misal besok jebol di bawah 2970. Cuman kalau langsung hijau sih karena hari ini juga dijaga kan, siapa tahu besok ada yang nge-HK langsung hijau. Ya di sini resistennya di 2560-an, 50-an. Kalau kita lihat transaksinya, hari ini PTRO tanggal 4 Maret, asingnya net sell cukup banyak, 53 eman. Kalau kita lihat lebih detail, PTRO hari ini tanggal 4, ada yang jaga harga yaitu NI, cuman NI-nya ini versi lokal ya, net buy 54M. Dan kalau kita lihat sebagian retail masuk sih. Untuk asnya sendiri jualan AG, AK, PD, CC, ZP, BK. Aslinya jualan diakumulasi oleh A lokal. Untuk besok ya masih pantau di awal market ya, berarti ya ini karena close di area support ya, kalau naik ya tadi itu target price-nya bisa ke 3560-70-an mungkin. Lumayan tinggi sih kalau untuk swing untuk sampai TRO ini, kalau polanya bisa bagus ya. Maksudnya polanya bisa bagus seperti ini. Cuman kalau jebol di bawah 2960 sebenarnya nggak ada salahnya buat antisipasi ya, buat di cut loss atau gimana. Takutnya kalau volume jualnya cukup kuat itu ada potensi ke 2470-an. Jadi ini kan cukup lebar ya, jadi namanya cut di sini, ambil lagi di bawah itu kalau bagus ya polanya. Kalau bagus, cuman selama running trade kan kita nggak bisa mastiin, jadi ya cuman bisa antisipasi aja ya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk sampai TRO besok. Pantau di awal marketnya gimana, langsung merah wait and see aja dulu. Cuman kalau langsung hijau, disclaimer kalau mau masuk untuk swing atau trading. Oke, itu untuk sampai TRO. Selanjutnya kita akan cek saham Raja. Hari ini juga longsor ini untuk saham Raja, cukup dalam ya, gagal bertahan di area 3030. Tadi pagi open langsung jebol di bawah 3030, jebol support yang di 2630, tapi dijaga di supportnya yang di 2490-an ya. Jadi kalau kita lihat historinya juga beberapa kali itu dijaga untuk harga Raja di area 2480-an ini. Jadi mudah-mudahan untuk besok gimana ya, ya lihat di awal market aja ya. Kalau merah wait and see, cuman kalau langsung hijau disclaimer kalau mau entry untuk swing atau scalpingan ya. Kalau untuk scalpingan target price terdekatnya di 2620-an. 2620 itu resisten terdekat untuk saham Raja saat ini. Dan supportnya kalau merah itu ada di 2380. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Raja, hari ini tanggal 4 itu asingnya masuk 18M. Jadi ada ya mungkin ini sih asing ya yang tadi ngangkat saham Raja. Kalau kita lihat lebih detail untuk asingnya yang akumulasi ada BK 14M-an. Untuk lokalnya sendiri ya sebenarnya ada yang nampung NI, ES ya. Retail juga pada keluar ini PD, XL, CC, XC, ini versi lokal hari ini tanggal 4, jadi retailnya keluar. Kayaknya menarik sih untuk saham Raja untuk besok. Mudah-mudahan sih untuk polanya ya, untuk polanya itu bisa ini ya. Kalau kita lihat juga ya ini kita mulai uptrend dan potensinya mungkin ya sideways dengan ini sih volatilitas yang cukup lebar ya. Mungkin polanya akan seperti ini di area support. Antisipasi aja kalau misal di 2370 terlalu dekat ya, jebol di bawah itu antisipasi ya. Kalau mau antisipasi, kalau enggak juga disclaimer sih. Oke, lihat aja di awal market berarti ya untuk besok Raja, semoga aja bisa hijau. Oke, itu untuk saham Raja. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro.
Nah, ini Adaro ya yang agak gimana ini. Gagal bertahan ya di area support, langsung longsor, bahkan tadi sempat nyentuh level 1875 ya, sempat 78%-an ya, tapi ini kelas di 1910 ada sedikit perlawanan, cuma secara teknikalnya masih bearish. Hati-hati untuk sama Adaro ini kalau misal uh, volume jualnya masih cukup tinggi, ada potensi ke 1500-an ya. Jadi buat teman-teman ya yang nyangkut di atas, kalau nggak mau cut loss jangan buru-buru buat average down, tetap sedia cash. Kalau kita lihat coba untuk Adaro hari ini asingnya masuk 19M, kita lihat ada yang nampung atau enggak. KI ya, KI nampung lagi, berarti untuk KI ini hari ini nahan floating loss loh ini. Ini kan udah jauh di pas waktu itu ARB mentok di sini ya di 2060, ini udah di bawah itu. Jadi KI nahan floating loss dan berani masuk 66M untuk hari ini. Ya kayaknya ada potensi ngegas sih suatu saat kayaknya ya untuk sama Adaro suatu saat, cuman nggak tahu apakah besok atau kapan. Kita pantau aja untuk sama Adaro, mungkin setelah untuk area support ya, cuman bisa pantau aja dulu ya untuk besok, cari aman sih karena ini bearish-nya cukup kuat ya. Ya nggak tahu kalau besok terjadi technical rebound kan, buat teman-teman yang mau scalpingan ya resistennya di 2060 ini udah jadi resistennya untuk sama Adaro. Hari ini turun longsor cukup dalam, ditampung oleh KI lagi. Ya KI itu kalau kita cek dari awal habis pagi dividen itu, dividen trap itu terus akumulasi ya, diakumulasi oleh KI dan sampai hari ini belum keluar, malah nambah muatan lagi. Jadi secara broker summary sebenarnya cukup menarik buat dipantau. Kalau kira-kira ada tanda-tanda buat rebound naik yang ngegas, itu kemungkinan volatilitasnya cukup tinggi. Kalau kita lihat selain KI, retail juga pada masuk ya, mungkin ini yang bikin harga sahamnya turun. XT masuk 3,5M, CC, PD, XL ini masuk, dan mereka lokal ya, broker-broker lokal, dana lokal yang masuk. KI-nya juga lokal sih. YO, CC, PD ini kan XL, broker-broker lokal lalu ini masuk. Retail juga masuk. Menariknya ini KI terus masuk ya, jadi ada yang akumulasi sebenarnya untuk saham Adaro turun disertai akumulasi, tinggal tunggu ada sentimen positif, itu potensi ngegasnya cukup tinggi ya untuk saham Adaro. Jadi pantau aja, tunggu ada sentimen positif baru masuk ya. Kalau belum ada sentimen positif mau masuk ya agak beresiko, tapi disclaimer juga ya, mudah-mudahan kalau terjadi technical rebound ya lumayan kan, target price-nya di ini 2060 itu resistennya, dan supportnya di 1560-an. Itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham ADI yang masih melanjutkan penurunannya ya. Untuk target price-nya masih di sini, jadi tunggu aja di 2670 ya, jangan buru-buru buat entry. Tapi disclaimer, walaupun menurut sekilas udah cukup murah ya, udah cukup dalam, cuman di sini kalau secara Fibonacci supportnya ya di 5675, 5675, 5700 lah, mungkin di deket-deket area situ. Kalau ada tanda-tanda pullback naik, disclaimer kalau mau masuk. Trennya bearish ya, ini kelihatan sekali, lebih banyak merahnya. Terlihat kapal tinggi turun, naik, nggak bisa ATA lagi, berarti ini higher low, turun, technical rebound, turun lagi, dan mungkin setelah berada di area support ini terjadi technical rebound. Wah, itu kesempatan mungkin yang mau cari cuan ya, atau buat trading scalping swing ya di area sini. Polanya seperti ini, nanti udah profit lumayan, diamankan aja, takutnya masih lanjut bearish. Cuman kalau konsolidasi sideways ya mungkin seperti ini untuk skenario nya untuk saham ADI. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini, siapa yang nampung di saham ADI tanggal 4, asingnya masuk sih 25M. Kalau kita lihat lebih detail, ADI hari ini tanggal 4 ditampung oleh DH. Sebenarnya ada yang nampung ya, yaitu DH. Untuk asingnya juga ada yang nampung, yaitu AGA.
ada yang nabung dan retail keluar, sebagian keluar loh, ini PD, CC, XL keluar. Jadi baik lokal maupun asing ini ada yang nampung turunnya saham AADI, menarik ya. Tapi secara teknikalnya agak nanggung sih. Disclaimer sih mungkin buat teman-teman yang mau masuk di saham AADI ini. Semoga aja bisa rebound untuk besok. Cuman kalaupun langsung merah, wait and see aja dulu, tunggu di area support ini ya. Kalau naik, kalau teman-teman mau trading scalping, disclaimer untuk resistennya cukup tinggi sebenarnya di 7250. Mungkin pantau aja di awal market ya. Untuk AADI besok nggak menutup kemungkinan hijau sih kalau lihat transaksi hari ini, cuman teknikalnya agak nanggung ini. Enaknya gimana ya, ya kalau mau masuk disclaimer ya, untuk potensinya lumayan sih, antisipasinya ya kalau jebol di bawah 25.700, 5.690-an mungkin, kalau di bawah itu baru antisipasi. Atau kalau takut ketinggalan kereta ya, ini nyicil aja masuk. Kalau naik ya bagus lumayan, tapi kalau turun nanti average down lagi di area support, atau skenario nya seperti itu yang kedua. Itu untuk saham ADI ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Ratu. Ratu juga longsor ya, ini nggak bagus, secara teknikalnya nggak bagus karena kemarin sih sempat ditahan ya di area 7 ribuan ini, cuman hari ini langsung longsor dan jebol di bawah 6150. Ini harga terendahnya pas tanggal 10 Februari, jadi buat low baru di bawah itu. Lihat historinya juga, gap up-nya ini cukup banyak ya, cukup lebar, arah waktu itu ya, gap up terus, dan kalau menutup gap, wah ngeri ini untuk saham Ratu. Untuk besok pantau 6150, belum bisa break di atas itu lagi, wait and see aja dulu ya, yang floating loss kalau belum terlalu lebar, misal besok belum terlalu besar ya, floating lossnya belum terlalu besar, misal besok Ratu itu nggak bisa breakout ya, kalau mau di cut loss sih disclaimer ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya apakah ada yang nampung. Untuk Ratu hari ini hasilnya net sell 16 eman. Kalau kita lihat lebih detail yang nampung ES ini broker apa ya? Eko Capital Sekuritas. Oh ada ya, ES. Retail nampung YP, XI, YU, XL ya. Kalau mereka lokal tuh biasanya retail. Ya retail nampung yang distribusi asing AKCC, untuk lokalnya pun ada yang distribusi yaitu LG lagi, GR ya, GR juga net sell 13 eman, jadi ini didistribusi sih. Teknikalnya juga nggak bagus, jadi wait and see aja dulu. Buat teman-teman misal besok nggak bisa breakout di atas 6150, jangan buru-buru buat masuk ya. Kalau mau scalping yang disclaimer, cuman ya ini nunggu konfirmasi breakout aja amannya, seperti itu. Mungkin seperti itu ya untuk saham Ratu. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang juga longsor lagi ini. Mencoba buat bertahan di atas di atas 96 ya, cuman gagal, ini jebol close di 93 ya, itu minus 5,1%. 5,1% ke level 93. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Bumi hari ini aslinya net sell 10,6 M keluar ya untuk aslinya. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk saham Bumi tanggal 4, yang masuk retail CC, PD, YP, XL, XI transaksinya sih nggak bagus ya, yang masuk retail. Aslinya net sell. Untuk MG-nya sendiri ya biasanya di market maker utama hari ini di saham ini, MG-nya mana kok nggak tampil? Nggak terlalu mendominasi sih MG hari ini di saham Bumi, nggak terlalu mendominasi. Jadi retailnya bandarnya nggak bermain ya untuk hari ini di saham Bumi. Mungkin kalau besok merah ini sih wait and see aja dulu ya. Amannya kalau mau entry nunggu konfirmasi breakout di atas 96 lagi ya. Kalau merah ya gimana ya, udah di bawah 100 sih ya, cuman
batu baranya kan juga komoditasnya lagi turun. Jadi ya cari aman aja sih, kayaknya ada saham yang lebih menarik ya, mungkin perbankan yang udah koreksi dalam itu lebih menarik ya mungkin untuk saat ini dibandingkan ya batu bara juga cukup dalam sih koreksinya, tapi belum ada sentimen yang positif. Mungkin untuk perbankan sentimennya apa ya, ya rupiah mudah-mudahan menguat lagi aja sih. Oke, itu untuk saham bumi ya. Wait and see aja kalau besok merah, atau kalau bisa breakout lagi di atas 96 sih disclaimer kalau mau scalpingan. Selanjutnya kita akan cek saham Wifi yang longsor 17% ya. Di area support ya, jadi ini jebol nggak ya? Jebol ya ternyata ya. Jadi untuk besok pantau 2100, bisa breakout lagi nggak di atas itu. Kalau merah wait and see aja dulu ya, soalnya ini kan sudah cukup tinggi untuk kenaikan untuk saham Wifi ini. Takutnya kalau merah itu bisa ke 1350. Jadi supportnya cukup dalam. Yang nyangkut kalau nggak terlalu dalam sih mending di cut aja ya. Cuman disclaimer sih, kalau besok bisa breakout lagi di atas 2900 kalau mau scalpingan. Untuk Wifi hari ini aslinya keluar 6,4 M. Kita lihat siapa yang nampung. Tanggal 4 yang nampung YP, XL malahan, sorry, yang nampung paling banyak XL nya versi lokal. YP juga nampung 10 eman. Retail pada masuk, harga sahamnya turun ini. Kalau kita lihat rata-ratanya untuk retail masuk hari ini di harga 2199, berarti nahan floating loss. Ya nggak terlalu dalam sih, cuman kalau besok nggak bisa breakout lagi di atas 2100, nggak disarankan buat cepat-cepat masuk ya, karena supaya cukup dalam. Takutnya kalau masih lanjut turun itu ada potensi ke 1350. Jadi kecuali ya misal besok retail pada keluar kan, siapa tahu ya itu nggak menutup kemungkinan naik lagi breakout. Jadi agak susah ya trading untuk kalau retail masuk bareng-bareng itu. Yang masuk paling banyak YP, market utamanya YP, netbay 10,9, cuman nggak tahu ini yang nyangkut siapa ya. Marketnya masih netbay dan non floating loss untuk hari ini. Kita cek coba dari harga tertingginya, berarti ketika breakout aja kita cek dari tanggal 20 Februari. Kalau kita cek dari tanggal 20 Februari, XL ya yang nampung paling banyak, IF XL. IF-nya floating loss, XL juga floating loss. Mereka rata-rata belinya di 2300-an di area sini sih. Ya pantau aja di awal market merah, wait and see aja dulu kalau belum terlalu dalam floating loss-nya. Kalau mau di cut ya disclaimer, di cut sebagian, nanti ambil lagi di harga yang lebih bawah ya, mungkin seperti itu. Oke, itu untuk saham BV. Selanjutnya kita akan cek saham Goto. Goto turun ya, gagal naik hari ini, gagal bertahan di atas 78, turun plus di 77. Ya hapus aja berarti ya untuk polanya. Kita lihat untuk transaksinya. Goto, Goto hari ini net pay 6,4 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini Goto tanggal 4. KI masuk terus ya, KI hari ini masuk lagi 25 M yang distribusi BK versi asing, dan untuk lokalnya ada BR, FS, BB. Ini ada yang distribusi sih. Cuman ada juga yang nampung apa ya, ini hitungannya mungkin untuk saham Goto lihat transaksinya sebagian masuk sebagian keluar. Potensi konsolidasi seperti ini atau sideways ya. Jadi kalau mau masuk lagi mungkin amannya kalau besok bisa turun lagi ke area supportnya 74. Nah itu kesempatan mungkin yang mau scalping atau swing, semoga bisa mantul naik. Ya mungkin seperti itu untuk saham Goto. Dan ini aja dulu untuk analisa kata pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.